Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Dominikus Widodo, Wakil Pemimpin Redaksi Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Syarat halal di pasar global. Pasar halal terus merangkak menjadi alternatif pertumbuhan ekonomi dunia. Konsep spesifikasi produk yang tidak cuma berlandaskan pada kualitas yang baik, aman dan menyehatkan, tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam, telah menjelma primadona baru yang tidak hanya dibutuhkan konsumen muslim global, melainkan digemari pula secara universal. Persatuan Halal Dunia menyebut pasar produk halal per 2021 telah mencapai 7 triliun dolar Amerika Serikat. Indonesia menempati posisi 5 besar dari 3 produk halal dunia, yakni makanan, fashion, serta farmasi dan kosmetik. Bahkan pencapaian tersebut berpeluang terus membesar hingga mengantarkan Indonesia sebagai pusat-pusat halal dunia pada 2024. Demi mewujudkan prospek tersebut, pemerintah pun tengah menggenjot pembangunan kawasan industri halal di Indonesia. Pasalnya, dengan 1,8 miliar penduduk muslim di dunia, terdapat potensi belanja produk halal hingga mencapai 2,2 triliun US dollar. Padahal, Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia hingga mencapai lebih dari 235 juta jiwa. Selain mendorong pembangunan kawasan industri halal melalui pendirian Modern Halal Valley, Halal Industrial Park Sidoarjo, dan Bintan Inti Halal Hub, pemerintah juga membaca peluang lain berupa kebutuhan sertifikasi halal dunia yang turut meningkat. Ada 3 alasan yang terus mendorong sertifikasi halal menjadi syarat ekspor produk di dunia. Pertama, negara tujuan ekspor merupakan negara dengan populasi muslim besar atau negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Kedua, produk yang diekspor merupakan bahan yang digunakan dalam produksi halal di negara tujuan ekspor, meski bukan negara dengan populasi muslim besar. Ketiga, negara tujuan ekspor memiliki aturan tertentu terkait logo halal pada kemasan. Sebagai respons atas peluang tersebut, Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH pun mulai melakukan penertiban dan pembaruan sistem penerbitan sertifikasi halal di Indonesia. Tidak cuma itu, BPJPH juga membuka kuota penerbitan sertifikat halal gratis untuk 25 orang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Terobosan ini cukup penting lantaran Global Halal Hub menyebut UMKM telah memberikan kontribusi utama dalam struktur ekonomi Indonesia. Sebesar 23,9% diantaranya sudah memasuki platform digital, baik lokal maupun global, akan tetapi baru 14% yang mampu menembus pasar global. Di Provinsi Lampung, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau UKM mencatat jumlah UMKM di Bumi Ruat Jurai mencapai lebih dari 192.000 pelaku. Sedangkan sesuai data Kementerian Koperasi dan UKM tercatat, ratusan ribu UMKM tersebut tersebar di Kota Bandar Lampung sebanyak 118.533 unit, Kota Metro 23.854, Pringsewu 1.961, Lampung Barat 1.775, Waikanan 840, Lampung Tengah 796, Lampung Selatan 701, Lampung Timur 624, Pesisir Barat 611, Pesawaran 482, Lampung Utara 457, Mesuji 292, Tulang Bawang 208, Tanggamus 186, dan Tulang Bawang Barat 179. Dari ratusan ribu unit UMKM itu, sayangnya tidak banyak yang sudah bisa menembus pasar ekspor dunia. Bahkan, cuma 1 UMKM yang tercatat telah berhasil merambah ke negara-negara Muslim dan Timur Tengah.
Raffins Snack. Salah satu UMKM asal Kabupaten Pringsewu telah memasarkan produk andalannya ke Yordania, Uni Emirat Arab, Palestina, Turki, dan Mesir dengan pembukuan transaksi hingga ratusan ribu dolar Amerika untuk tiap-tiap negara. Program sertifikasi halal gratis bagi UMKM yang mestinya dibanderol paling tidak Rp300.000 itu penting untuk disambut dan dimanfaatkan dengan baik. Program sertifikasi halal gratis ini bisa menjadi bukti kehadiran negara dalam mendorong pengembangan UMKM untuk naik kelas, bahkan mendunia. Di sisi lain, sudah waktunya pula para pelaku UMKM menggenapi segala syarat dan prasyarat ekspor dunia demi menyudahi kebiasaan Indonesia yang sudah berpuluh tahun cuma dijadikan pasar dunia dan berstatus sebagai konsumen belaka. Oke Mas Wid, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini? Syarat halal di pasar global. Baik, nah ini kan menarik sekali tentunya ya, karena menjadi penaikan level dalam standar pasar global. Bukan hanya harus baik kondisinya, kemudian juga tentunya terstandarisasi, tetapi juga harus memenuhi aspek kehalalan. Nah, seperti apa sebenarnya kondisi dari pasar global dalam tingkat kehalalan tersebut, Mas Wid? Produk jika ingin bersaing di pasar global, tadi sudah disampaikan bahwa bukan cuman produk itu harus aman, bukan cuman harus baik, bukan cuman harus sehat, tetapi juga harus halal. Ini jika kita ingin bermain di pasar global, karena pasar global tentang industri produk-produk halal ini sekarang ini sangat luar biasa ya. Nilai nominalnya ini sekitar 7 triliun dolar. Oke, sangat berpotensi kalau begitu ya. Dan ternyata ini tidak hanya menyangkut dari negara yang memang memiliki mayoritas muslim saja, tetapi bahkan universal. Nah, bagaimana Mas Wid sendiri menanggapinya? Ya, banyak orang keliru bahwa kalau halal ini hanya berkaitan dengan penduduk muslim ya. Padahal ini tidak. Ini juga untuk kepentingan global, karena produk itu sering hanya akan menjadi produk atau bahan baku bagi produk-produk lain. Dan produk-produk lain ini yang dipasarkan ke negara-negara dengan populasi muslim terbesar seperti Timur Tengah misalnya. Baik, berarti memang sekarang sudah mulai menanjak ke arah yang lebih banyak lagi, bukan hanya dari Timur Tengah saja atau mungkin Indonesia sebagai mayoritasnya muslim juga, tetapi ternyata beberapa negara juga tentunya mendukung dalam syarat halal ini ya Mas Wid ya. Nah, bagaimana langkah untuk menuju kepada syarat halal pasar global tersebut Mas Wid? Ya, yang pertama kita lihat nilainya dulu ya, bahwa tadi disampaikan bahwa ada 7 triliun dolar, ini potensinya seperti itu kira-kira. Indonesia ini peringkat 3. Peringkat 3 itu dalam bidang makanan, fashion, dan farmasi. Ini dari segi nilai nominal dan jenis produknya ya. Diharapkan tahun 2024 itu Indonesia akan menjadi pusat produksi halal di dunia. Wow, tentunya ini menjadi sebuah potensi besar untuk Indonesia. Tapi kita tahan sejenak untuk obrolan kita, Mas Wid. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.